dari terapi humor, terapi komplementer yang biasa diterapkan untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik. Dari berbagai terapi yang sudah kita kenal pada umumnya, terapi tertawa ini adalah terapi yang mungkin gampang untuk dilaksanakan, tetapi juga sangat perlu pengawasan apabila dengan kondisi yang tidak sesuai ya. Nanti untuk itu selanjutnya kita bisa lihat apa sebenarnya fakta-fakta yang terdapat pada terapi tertawa. Ternyata terapi tertawa ini ditemukan oleh seseorang bernama Norman Cousins yang dalam bukunya berjudul Anatomy of Illness, dia menjelaskan tentang tertawa yang mana bisa dapat menimbulkan rasa gembira, harapan, percaya diri hingga cinta. Nah, selain itu, selain Cousins yang mengembangkan tentang terapi tertawa, di Virginia Barat, Amerika Serikat ada seseorang yang bernama Hunter Patch Adams. Dia mengembangkan dan membawa terapi tertawa ini ke dalam terapi humor, yang termasuk dalam terapi humor dengan mengumpulkan atau membawa badut-badut atau seseorang yang memakai kostum badut dan mengunjungi pasien anak di rumah sakit. Nah, di mana Adams membuktikan bahwa terapi tertawa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan obat-obatan. Nah, seperti itu. Sangat penting. Nah, selanjutnya apa yang manfaat dari terapi tertawa ini? Terapi tertawa ini ada berbagai macam manfaat. Selain daripada dapat mengurangi stres, juga dapat meningkatkan imun serta menurunkan tekanan darah tinggi. Dari evidence based practice yang telah ditemukan, berbagai macam hal ini yang telah ditemukan terbukti bahwa dengan tertawa memiliki manfaat untuk menurunkan kadar stres seseorang, di mana pada penelitian dari Loma Linda University School of Medicine di California menyebutkan bahwa terjadi penurunan hormon stres, adrenalin dan kortisol pada orang yang menonton film lucu selama 60 menit. Nah, setelah menonton film-film lucu, ternyata dengan penurunan stres dapat meningkatkan imunitas seseorang. Nah, saat imunitas meningkat, sistem kekebalan tubuh juga meningkat dengan meningkatkan jumlah sel-sel yang bertugas untuk mengatasi infeksi seperti sel T dan sel beta. Nah, dikaitkan pada penurunan tekanan darah tinggi, ya ternyata terapi tertawa untuk hipertensi juga bisa menjadi solusi, karena terapi ini bisa meningkatkan aliran darah oksigen dalam darah, ya, dan dan juga dapat membantu pernapasan. Nah, hal ini tentu baik juga bagi lansia terutama yang mungkin memiliki masalah tekanan darah. Selanjutnya kita mencoba melatih bagaimana cara melakukan terapi tertawa. Nah, pada dasarnya terapi tertawa tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak semudah itu untuk dilakukan ya. Sebab setiap orang memiliki masalahnya sendiri dan sisi humor yang berbeda. Nah, dalam segi etika, untuk terapi humor itu kita harus melihat persepsi seseorang dan keadaan ataupun kondisi seseorang saat kita akan memberikan terapi tertawa. Jangan sampai dia dalam keadaan yang krisis ya. Kritis maksudnya di sini dia memang tidak bisa untuk diberikan terapi tertawa, apalagi pasien-pasien dengan wasir, pasien-pasien dengan jantung, pasien-pasien dengan sesak napas, pasien yang post operasi bagian abdomen misalnya, karena ini mungkin pada bagian abdomen pada saat selesai dioperasi bisa saja meregangkan dia punya luka. Nah, itu kan tidak boleh. Kenapa itu bisa jadi kontraindikasi? Selanjutnya mungkin akan saya perlihatkan bagaimana 4 langkah untuk terapi tertawa, yaitu laughing exercise.
Nah, ada 4 langkah dalam latihan tertawa atau laughing exercise. Yang langkah pertama adalah clapping. Jadi clapping di sini fungsinya tujuannya adalah menggerakkan kita punya tangan dengan melakukan tepukan. Dengan melakukan tepukan, tepukannya ini kita usahakan agar ujung-ujung jari bisa saling menekan. Ya, kita bisa lakukan dengan ritme yang stabil. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan bisa memasukkan beberapa macam energi yang kita peroleh dari ujung jari ya. Kita bisa rasakan penekanannya dari ujung jari 1, 2, 3, 4 ya. Ada ritmenya. Kemudian untuk kita bisa modifikasi dengan beberapa ritme seperti ca-ca-ca, ca-ca-ca. Jadi mulut juga bisa bergerak. Nah, ini masih langkah pertama. Selanjutnya bisa kita modifikasi dengan melakukan gerakan ini, gerakan tepukan ini bisa kita lakukan sambil tertawa. Jadi mungkin pada gerakan ini untuk meregangkan kita punya tawa, kita harus pahami bahwa ada ketawa yang memang kita betul-betul tertawa sendiri tanpa harus ada respon, tanpa harus ada dipura-purakan, dan ada tertawa yang memang kita harus buat-buat sendiri, tapi semua maksudnya sama, adalah meningkatkan kesehatan. Nah, di mana pada tertawa yang kita buat-buat kita bisa mengucapkan ha ha ho ho. Jadi kita sambil tepuk tangan dan ucapkan kata ha ha ho ho secara ritmik ya. Ha ha ho ho, ha ha ho ho, ha ha ho ho. Ya, seperti itu bisa kita lakukan beberapa kali. Selanjutnya langkah kedua adalah dengan melakukan deep breathing atau nafas dalam. Pada deep breathing ini kita melakukan pernafasan dari perut ya. Kita lakukan pernapasan dari perut. Nah, mari kita lakukan. Kita tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Nah, selanjutnya modifikasi dengan tertawa. Ayo kita tarik nafas sambil tertawa. Ya, tarik nafas. Hahaha. Tarik nafas. Hahaha. Tarik nafas lagi. Hahaha. Nah, sambil kita tarik nafas, kita juga sambil tertawa. Hahaha. Hahaha. Jadi seperti itu. Nah, kedua langkah ini pada step ketiga kita bisa modifikasi dengan kata-kata penyemangat seperti sambil tepuk tangan, mantap, mantap, hore, mantap, mantap, hore, mantap, mantap, hore, hahaha, hahaha, mantap, mantap, hore, hahaha. Nah, ketiga langkah ini pada tahap keempat, nah ini yang menjadi inti daripada latihan kita, bahwa latihan ini harus dilakukan dengan tertawa. Jadi step 4 itu kita lakukan dengan tertawa tadi. Jadi bisa kita modifikasi dengan gerakan yang lain, dan pada dasarnya kita diminta untuk melakukan tertawa secara lepas dan tanpa ada paksaan sehingga kita mencapai pada derajat yang maksimal. Mungkin itu latihan yang bisa saya lakukan. Kegiatan ini bisa kita lakukan sekitar 6 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit, yang dimana fungsinya untuk dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin dan serotonin yang baik untuk otak. Sekian dari saya, yang bisa saya sampaikan. Semoga terapi ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.